Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kita dari kelompok terakhir, kelompok 12, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang postkolonialisme. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya juga mewakili teman-teman saya. Perkenalkan, saya Ahmad Taufik Akbar, dan teman saya Bezal Yuvens, beserta Muhammad Farizal Fikri, dan Muhammad Rafif. Oke, tidak perlu lama-lama lagi, kita akan membahas postkolonialisme. Next. Jadi, ditarik dari sejarahnya, pertama munculnya postkolonialisme. Jadi, awal perkembangan dari perspektif ini adalah dalam bidang sastra. Dan karena fokus pada masa itu adalah perdebatan antara hubungan dunia utara dan selatan, maka kajian telah berdampak pada berbagai bidang, termasuk studi budaya, studi pembangunan, antropologi, geografi, sejarah, dan politik. Jadi secara general munculnya postkolonialisme ini tuh dulu dari bidang sastra, belum sebelum menjadi studi yang di hubungan internasional. Selanjutnya, postkolonial sebagai sebuah kajian muncul pada tahun 1970-an. Studi postkolonial di Barat salah satunya ditandai dengan kemunculan buku Orientalisme pada tahun 1978 yang ditulis oleh Edward Said, yang kemudian disusul dengan sejumlah buku lainnya yang masih terkait dengan perspektif Barat dalam memandang Timur. Jadi yang di sini dibicarakan Barat dan Timur adalah negara-negara yang perang dunia dari kubu Barat dan kubu Timur. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya ada Orientalisme. Menurut pandangan Edward Said, Orientalisme merupakan cara Barat untuk memahami dan menggambarkan Timur melalui perspektif yang distortif dan seringkali merendahkan. Orientalisme bukan hanya sebuah disiplin akademis, tetapi juga sebuah wacana yang menggabungkan pengetahuan dan kekuasaan. Said berargumen bahwa Orientalisme menciptakan dan memelihara stereotip tentang Timur, menggambarkannya sebagai eksotis, terbelakang, dan penuh misteri, kontras dengan Barat yang dianggap rasional, maju, dan superior. Selanjutnya, Said juga mengkritik para sarjana orientalis yang ia anggap turut memperkuat pandangan yang bias dan stereotipikal tentang Timur. Ia menyoroti bagaimana karya-karya orientalis mencerminkan pandangan Eurosentris, yaitu pandangan yang menganggap Eropa sebagai pusat peradaban dan kebudayaan. Sarjana-sarjana ini, menurut Said, tidak hanya menggambarkan Timur dengan cara yang salah, tetapi juga berkontribusi pada konstruksi imajinatif tentang Timur yang lebih mencerminkan kebutuhan dan keinginan Barat daripada realitas Timur itu sendiri. Said mengaitkan orientalisme dengan proyek kolonialisme Barat. Ia berpendapat bahwa pengetahuan yang dihasilkan oleh orientalisme seringkali digunakan untuk membenarkan dominasi kolonial. Representasi yang diciptakan oleh orientalisme membantu menciptakan citra inferior tentang masyarakat Timur, yang pada gilirannya membenarkan tindakan eksploitasi dan penaklukan. Selanjutnya, Oke, selanjutnya ada scholarly disiplin yang merupakan orientalisme sebagai disiplin akademis merujuk pada studi yang dilakukan oleh para sarjana Barat tentang Timur. Disiplin ini berfokus pada bahasa, sastra, budaya, dan sejarah Timur dengan pendekatan yang seringkali bersifat tekstual dan fisiologis, filologis, sorry. Kemudian modes of thought, di mana orientalisme ini sebagai cara berpikir mendasarkan diri pada pembedaan esensial antara Timur dan juga Barat sebagai dua entitas yang berbeda dan berlawanan. Dalam pandangan ini, Timur dianggap sebagai eksotis, irasional, dan statis, sementara Barat dipandang sebagai rasional, progresif, dan dinamis. Nah, kemudian yang terakhir terdapat political ideology, di mana orientalisme sebagai ideologi politik digunakan untuk membenarkan dominasi dan kontrol Barat atas Timur. Pengetahuan yang dihasilkan oleh para orientalis seringkali digunakan untuk mendukung kebijakan kolonial dan imperial. Next. Nah, kemudian terdapat kritik dari Orientalisme yang dimana merupakan Oksidentalisme. Nah, Oksidentalisme ini sebenarnya adalah dasar pemikiran dari Hasan Hanafi atau gabungan pandangan Hasan Hanafi terhadap Orientalisme. Di mana di sini Hasan Hanafi sebagai pengkritik dari adanya Orientalisme. Nah, kemudian juga
Terkait hal itu, Hasan Hanafi ini dalam pandangannya terhadap Oksidentalisme yang pertama adalah Oksidentalisme ini merupakan hegemoni budaya Barat dalam kehidupan global, di mana yang seringkali dianggap superior dan dominasi pemikiran dunia. Kemudian juga terhadap penyimpangan pemikiran Orientalisme, di mana kritikannya adalah konstruksi pemikiran yang dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ekonomi Barat, karena seringkali menghasilkan stereotip serta pandangan yang bias terhadap budaya-budaya non-Barat. Kemudian yang ketiga ada rekonstruksi identitas budaya di dunia non-Barat, yaitu khususnya terhadap Arab dan Muslim, di mana pentingnya untuk memahami dan menghargai keberagaman budaya serta membangun pemahaman yang lebih kompleks agar tidak terkotak-kotak. Nah, kemudian juga Hasan Hanafi ini melihat bahwa hegemoni Barat ini sejalan dengan sistem ekonomi saat ini, yaitu kapitalisme maupun neoliberalisme, di mana sistem ekonomi sistem ekonomi ini merugikan banyak sekali negara-negara maupun budaya di dunia. Dan yang terakhir adalah pentingnya dialog antar budaya, di mana terkait pertukaran pengetahuan dan pengalaman antar budaya sebagai sarana untuk membangun pemahaman yang lebih baik antara budaya Barat dan juga non-Barat. Nah, pemikiran atau pandangan Hasan Hanafi ini telah menjadi landasan pentingnya upaya memahami mengatasi dampak negatif dari hegemoni kebudayaan Barat itu sendiri. Next. Saya di sini akan menjelaskan mengenai postkolonialisme outlook. Postkolonial merupakan sebuah kajian yang mengkaji berbagai aspek terkait kolonialisme ataupun imperialisme, baik secara sinkronik maupun diakronik. Dengan adanya kajian ini, makna-makna hegemoni kekuasaan yang dilakukan oleh Barat dalam berbagai literatur atau media lain dapat dibongkar. Fokusnya adalah dampak kontrol manusia dan eksploitasi terhadap bangsa-bangsa yang pernah dijajah dan tanah mereka. Dampak dari keberadaan kajian postkolonialisme dalam ranah yang paling dekat atau rendah adalah adanya kesadaran bahwa ada dikotomi antara penjajah dan terjajah. Next. Setelah itu ada relevansi postkolonialisme pada saat ini. Graham Hughes dalam The Oxford Handbook of Postcolonial Studies menyajikan gambaran luas tentang keanekaragaman dalam postkolonialisme dan membahas relevansinya saat ini. Jadi berikut adalah beberapa aspek relevansi postkolonialisme dalam konteks masa kini berdasarkan perspektif yang ditemukan dalam karya-karya Hughes. Jadi yang pertama itu ada globalisasi dan neokolonialisme. Di era globalisasi seperti saat ini, negara-negara bekas koloni seringkali masih menghadapi bentuk-bentuk penjajahan baru, seperti dominasi ekonomi oleh perusahaan multinasional yang berbasis di negara-negara barat. Postkolonialisme membantu menganalisis dan mengkritik pengaruh neokolonial yang terus berlangsung ini. Setelah itu ada identitas dan hibriditas. Jadi postkolonialisme sangat relevan dalam diskusi tentang identitas, terutama di negara-negara yang secara historis mengalami pergulatan identitas karena pengaruh kolonial. Pendekatan ini membantu memahami bagaimana identitas dibentuk, dipecah, dan direkonstruksi dalam konteks multikultural. Setelah itu ada ekologi dan penjajahan. Postkolonialisme juga berkaitan dengan ekokritik dalam menganalisis bagaimana kebijakan kolonial dan pasca-kolonial mempengaruhi lingkungan. Krisis ekologi saat ini seringkali memiliki akar historis dalam praktik eksploitasi sumber daya kekuasaan kolonial. Yang terakhir yaitu ada migrasi dan diaspora. Jadi migrasi besar-besaran di dunia modern membawa isu postkolonial ke garis depan. Karena imigran dari bekas koloni seringkali menghadapi masalah rasisme, asimilasi, dan identitas diaspora. Penelitian postkolonial membantu mengungkap dinamika tersebut. Sekian presentasi hari ini. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.